serta petua-petua ulama salafus saleh. Ya, adakah orang yang kemudian meragukan tentang keabsahan manhaj salafus saleh ini? Ya, barang siapa yang berpijak dengan manhaj salafus saleh, pemahaman para sahabat, maka dia akan kokoh, maka dia akan tegar di atas kebenaran. Suatu saat Rasulullah SAW pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu gunung Uhud bergetar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Usbut Uhud, fa innama 'alaikan nabi was-siddiq wa syahidan." Tenanglah wahai gunung Uhud, karena di atasmu ada Nabi dan Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wa syahidan, dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Kalau gunung Uhud saja bisa tenang dari getarannya karena di atasnya ada Nabi dan para sahabatnya, mengapa kita umat Islam tidak tenang dengan manhaj salafus saleh? Kenapa kita tidak tegar dan tidak kokoh dengan manhaj salafus saleh? Apakah hati kita lebih keras daripada gunung? Apakah hati kita lebih keras daripada batu? Baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa sumber beragama yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka perlu diketahui bahwa di sana ada sumber beragama yang salah yang dijadikan oleh sebagian kelompok, dan ini diperingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa itu bukan landasan ya atau sumber beragama yang benar. Di antaranya adalah akal. Sebagian kelompok menjadikan akal, rasio, logika sebagai sumber beragama dan landasan di dalam beragama. Ya, padahal akal siapakah yang dijadikan hakim, timbangan untuk menimbang Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Alangkah kerdilnya akal manusia bila dijadikan untuk menimbang, menghukumi, menghakimi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena akal manusia, ilmu manusia itu terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, halaman 37, ini ucapan Imam Syafi'i, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih." Sesungguhnya akal itu memiliki batas sebagaimana mata punya batas. Kita kalau melihat, apakah kita bisa melihat semuanya? Terbatas. Coba Anda melihat ke laut, apakah Anda bisa melihat isinya laut? Ya, menunjukkan bahwa akal manusia, pandangan manusia terbatas. Demikian juga akal kita terbatas. Maka alangkah kerdilnya kalau kita kemudian jadikan akal ini untuk menghakimi dan menghukumi nas, bahkan mendahulukan akal daripada dalil, seperti yang dilakukan oleh orang-orang filsafat, ya, di mana mereka mengatakan apabila berbenturan antara akal dengan dalil, dahulukan akal. Ini orang-orang seperti ini adalah menyerupai atau meneruskan pemikiran iblis. Iblis tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dia tolak perintah Allah, dalil ini dengan apa? Dengan akalnya. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Dia menolak dalil dengan akal. Ya, dan ini ayolah ikhwah pembeda antara pengikut Nabi dan pengikut Rasul. Pengikut Rasul mendahulukan dalil daripada akal, dan pengikut iblis mendahulukan akal daripada dalil. Tinggal antum pilih mau jadi pengikutnya siapa. Baik. Yang selanjutnya di antara sumber beragama yang salah juga adalah beragama dengan ilmu kalam, ilmu filsafat.
Ilmu kalam disebut ilmu kalam karena hanya sekedar kalam. Apa kalam itu? Artinya omongan aja. Gak ada dasarnya. Al-Quran atau hadis Nabi SAW gak. Cuma logika saja. Cuma akal saja. Sehingga seringkali kita dapati seorang dengan entengnya dia mengatakan tatkala mendapatkan hadis atau ayat, tapi menurut hemat saya ini gak sesuai dengan logika. Menurut hemat saya, hemat terus menurut hemat saya ini tidak pas untuk diterapkan dengan pada zaman kita sekarang ini. Demikian jadi ini adalah beragama dengan ilmu kalam. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah memperingatkan kepada kita, jangan beragama dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Beliau bahkan memiliki ucapan-ucapan yang sangat keras di dalam masalah ini. Beliau mengatakan al-ilm, halaman 39, al-ilmu bil kalami jahlun. Ilmu belajar ilmu filsafat itu adalah sebuah kebodohan. Belajar ilmu filsafat itu malah bodoh. Bodoh dengan ilmu filsafat itulah sebuah ilmu. Kenapa ikhwan? Karena orang semakin belajar ilmu kalam bukan semakin pinter, tapi keblinger. Tapi apa? Tambah bodoh. Dahulunya masih di atas fitrah. Dia mengatakan Allah di atas langit. Tatkala belajar filsafat, kok tambah mengatakan Allah ada di mana-mana. Kan tambah rusak. Oleh karenanya perlu diketahui bahwa filsafat itu bukan dari ajaran Islam. Maka salah istilah, ada istilah filsafat Islam. Gak ada filsafat Islam. Karena Islam tidak mengenal filsafat. Karena filsafat bukan dari Islam. Kalau mau ngomong filsafat, filsafat Yunan. Karena itu dari Yunan. Kita jangan terkecoh dengan sekarang banyak embel-embel Islami. Ada nasyid Islami, musik Islami. Apalagi filsafat Islam. Pacaran Islam. Pacaran Islami ada. Baik, jadi kita tidak boleh terkecoh dengan embel-embel seperti ini. Filsafat bukan daripada Islam. Dan Islam tidak membutuhkan kepada filsafat. Justru kalau Islam dibela dengan filsafat, bukan tambah indah, tapi tambah rusak. Seperti yang dilakukan oleh jin, jaringan iblis laknatullah alaih, yang membela Islam menurut mereka membela, tapi dengan cara filsafat. Akhirnya apa jadinya? Tambah rusak. Tambah rusak kan? Benar kata Al-Imam Abu Yusuf, temannya Imam Abu Hanifah, tatkala mengatakan masalul ladzi yudafi'ul Islam yadhubul Islam bil ilmil kalam kalladzi yaghsilu sauba bil baul. Perhatikan, perumpamaan orang yang membela Islam dengan filsafat ibarat orang nyuci baju pakai air kencing. Kira-kira gimana? Tambah wangi apa tambah pelecing? Pelecing. Baik. Selanjutnya kita pindah kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu prinsip di dalam beragama. Membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah salafiyah, karena salah satu pilar utama sumber beragama sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat perhatian dengan masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kitab-kitab yang paling banyak itu adalah dalam masalah hadis. Mulai dari kitab hadisnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, syarahnya ada Fathul Bari, Syarah Muslim, Aunul Ma'bud, Tuhfatul Ahwadi.
belum masalah rawinya, ada lagi, belum masalah gharibul hadis, ya, untuk kamus hadis-hadis atau lafaz-lafaz yang asing di dalam hadis Nabi, dan masih banyak lagi. Belum lagi mustalah hadisnya. Paling banyak buku itu adalah dalam masalah hadis. Ini menunjukkan kepada kita betapa perhatiannya para ulama kepada ilmu hadis. Termasuk di antara mereka adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab Imam Syafi'i adalah termasuk ulama, ya, yang pembela hadis. Halaman 47, Imam Syafi'i digelari sebagai Nasirul Hadis. Ya, beliau mengatakan summitu bi Makkah Nasirul Hadis. Di Mekah saya digelari sebagai pembela hadis. Beliau juga mengatakan summitu bi Baghdad Nasirul Hadis. Di Baghdad saya juga digelari sebagai pembela hadis. Dan benar, kalau kita mau membaca biografi Imam Syafi'i rahimahullah, gelar ini sangat pantas bagi beliau. Karena beliau membela hadis Nabi Muhammad SAW dari hujatan-hujatan orang-orang yang ingin menggerogoti sunnah Nabi SAW. Dengan pemikiran-pemikiran, dengan filsafat-filsafat, maka beliau bantah semua itu dengan hujah-hujah yang sangat meyakinkan. Ya, sangat banyak sekali ungkapan-ungkapan Imam Syafi'i dan pembelaan-pembelaan beliau kepada hadis Nabi SAW. Tetapi mungkin kita akan pilih beberapa ucapan beliau yang bisa dijadikan sebagai kaidah secara umum. Kaidah secara umum. Kita nggak pingin untuk pembelaan Imam Syafi'i satu persatu hadis, ya. Kalau kita pingin, antum bisa lihat di dalam buku beliau Ikhtilaful Hadis. Itu pembelaan Imam Syafi'i kepada hadis Nabi SAW satu persatu. Tapi kita hanya ingin menyampaikan kaidah-kaidah secara umum saja dari ucapan Imam Syafi'i. Halaman 50, Imam Syafi'i rahimahullah mengingkari kelompok ingkar sunnah. Tahu ya kelompok ingkar sunnah? Yaitu kelompok yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Kalau hadis, no, nggak butuh kita. Kita cukup dengan Al-Quran saja. Ya. Pemikiran ini adalah pemikiran yang sangat rusak, yang jauh-jauh hari telah disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu an fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Hampir saja saya mendapati salah seorang di antara kalian duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya. Tatkala datang kepadanya perintahku atau laranganku, maka dia mengatakan, saya nggak tahu. Karena hadis, saya nggak tahu. Yang saya tahu, apa yang saya dapati dari Al-Quran, itu yang saya ikuti. Kalau hadis, maaf-maaf aja. Ya. Maka kata Imam Syafi'i mengomentari hadis ini, wa fi hadza tasbitul khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'lamuhum annahu lazimun lahum wa illam yajidu lahu nassa hukmin fi kitabillah. Dalam hadis ini kata Imam Syafi'i terdapat penjelasan bahwa hadis itu adalah hujjah, ya, dan penjelasan kepada hamba bahwa wajib bagi mereka mengikuti hadis Nabi SAW sekalipun mereka tidak mendapati nas hukumnya di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mendapati hadis walaupun kandungannya nggak ada di dalam Al-Quran, kita wajib ikuti. Kenapa? Karena hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pemahaman ingkar sunnah ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang rusak. Dan tanyakan kepada mereka,
Orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Quran saja. Kalau kita mencukupkan dengan Quran saja, gimana sholatnya? Memang ada di dalam Al-Quran apa yang dibaca di dalam sholat kita, berapa rakaat, ya? Bagaimana tata caranya secara terperinci? Nggak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menjelaskan wa aqimus shalah wa atu zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Adapun perinciannya hanya ada di dalam Quran. Makanya ketika Syekhul Albani pernah berdialog dengan orang-orang mereka, kata Syekh Albani, saya minta kepada kalian untuk menunjukkan kepada kalian sholat kalian. Akhirnya mereka sholat dengan model mereka. Akhirnya kata Syekh Albani, model sholat seperti ini dalam Al-Quran sendiri nggak ada. Terus kalian pakai apa ini? Ya, saya jadi teringat juga kisah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdal dalam kitab beliau Risalah Bid'ah. Beliau menyebutkan bahwa beliau pernah dialog juga sama orang ingkar sunnah. Ya, kemudian lucunya orang tersebut berdalil, kita nggak butuh kepada Al-Quran, kita cukup sama hadis. Ya, kita cukup dengan Quran saja, nggak perlu apa hadis. Kenapa? Berdasarkan dalil, perhatikan dalilnya. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka kata Ustaz, maaf, tadi kamu pakai dalil apa? Dalilnya adalah hadis. Gimana mengingkari hadis tapi pakai hadis? Lucu ini. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah di antara kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sebagai pembelaan beliau kepada hadis adalah bahwa hadis ahad adalah hujjah. Hadis ayyul ikhwah terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali, jalur sahabat yang banyak sekali, sehingga nggak mungkin mereka bersatu di atas kebohongan, kedustaan. Adapun hadis ahad itu yang diriwayatkan dari jalur satu sahabat, dua sahabat, tiga sahabat, nggak sampai kepada mutawatir. Ini adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad, kalau hadis tersebut adalah sahih, maka harus dijadikan sebagai hujjah, tetap sebagai hujjah, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih, dalam masalah amalan ibadah. Karena patokan kita bukan mutawatir atau ahad, tapi kesahihan hadis. Imam Syafi'i mengatakan, idza sahhal hadisu fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah madhabku. Nggak disyaratkan harus mutawatir. Ya. Dan hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa hadis ahad kalau memang sahih, maka itu adalah hujjah, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ahkam. Sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah halaman 52. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ihtadafu fi tasbiti khabaril wahid. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya menerima hadis ahad. Ya, saya tidak mendapati, kata Imam Syafi'i. Berarti ini adalah apa? Kesepakatan para ulama. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, perlu kita ketahui bahwa menolak hadis ahad dalam masalah akidah ini hanya akal-akalannya orang-orang ahlul bid'ah untuk menolak hadis Nabi Muhammad SAW. Ini akal-akalan mereka aja untuk menolak hadis Nabi SAW. Seperti orang-orang Mu'tazilah, atau kalau sekarang Hizbut Tahrir,
ya, yang digelari oleh Syekhul Albani dengan Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah gaya baru, Mu'tazilah modern, ya. Banyak di kalangan mereka mengingkari hadis-hadis tentang siksa kubur, mengingkari hadis-hadis tentang turunnya Isa, keluarnya Dajjal, ya, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi dan sebagainya, dengan alasan hadisnya apa? Ahad katanya. Padahal mereka salah dari dua sisi. Pertama, mereka salah dalam menghukumi hadis itu adalah ahad, padahal hadis-hadis tersebut adalah mutawatir. Hadis azab kubur misalkan mutawatir derajatnya, sampai sebagian ulama mengatakan kalau hadis tentang azab kubur tidak mutawatir, maka tidak ada istilah mutawatir dalam dunia hadis. Gak ada hadis mutawatir di dunia ini, kata beliau. Banyak sekali, sampai Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab khusus Isbatu Adzabil Qabr, mengumpulkan hadis-hadis tentang siksa kubur. Ya. Yang kedua, jadi hadis-hadis tersebut adalah mutawatir, bukan ahad seperti anggapan orang-orang Hizbut Tahrir. Dan kalau kita berselisih antara ahlul hadis sama orang-orang ahlul kalam, filsafat, Mu'tazilah, siapa yang diterima ucapannya? Ucapan ahli di bidangnya atau yang gak ahli di bidangnya? Kak, saya tanya, kalau ada masalah kedokteran, ada perselisihan dokter sama petani, ucapan siapa yang diterima? Ya dokter lah, ya. Urusan petani, urusan sawah, cangkul mencangkul, ya. Tapi kalau urusan kedokteran, kita serahkan kepada masalah hadis, kita serahkan kepada ahli hadis, bukan kepada orang yang nggak ngerti hadis. Yang kedua, hadis ahad, anggaplah memang itu adalah hadis ahad, kalau memang sahih wajib diterima, nggak disyaratkan harus apa? Mutawatir. Mana dalilnya yang menyebutkan bahwasanya hadis itu kalau ahad, ya, maka tidak diterima? Nggak ada dalilnya. Pembedaan seperti ini, kalau masalah akidah harus mutawatir, kalau masalah fikih, ya, nggak harus mutawatir, boleh ahad. Pembedaan seperti ini tidak dikenal pada zaman Nabi dan para sahabat. Ini hanyalah dibuat-buat oleh orang-orang ahlul kalam, ahli filsafat. Oleh karenanya mereka sendiri akan kebingungan mendapati beberapa hadis yang menggabung antara akidah dan fikih. Ya. Contoh seperti hadis tasyahud akhir, anjuran Nabi SAW untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dalam hadis ini cukup membingungkan orang-orang Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena satu sisi hadis ini adalah berbicara tentang akidah. Sisi yang lain hadis ini masalah fikih, karena masalah sholat yang harus menurut kaidah mereka harus diterima. Tapi sisi yang lain ini membahas masalah akidah, mengandung masalah akidah yang menurut kaidah mereka nggak boleh diterima. Akhirnya saking bingungnya mereka mengatakan apa? Boleh dibaca tapi jangan diyakini. Boleh dibaca aja, tapi jangan diyakini ada azab kubur, jangan diyakini ada dajjal. Ini orang sudah nggak tahu ini. Makanya kalau ikut filsafat bingung-bingung, ya, bukannya tambah, ya, orang itu tambah mantap akidahnya, tapi tambah apa? Membingungkan. Oleh karenanya kalau pengen bingung silahkan berfilsafat. Ya, benar kata sebagian ulama salaf, aktsarun nasi ittiraban indal maut ahlul kalam. Orang yang paling banyak ragu, ya, itu adalah ahlul kalam. Oleh karenanya lihat ulama-ulama yang dulu mereka menggeluti ilmu kalam filsafat, pada akhirnya menasihatkan, ya la tastahilu bi ilmil kalam, jangan kalian menyibukkan dengan ilmu kalam. Ini lihat Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini, Fakhrur Razi nyesel belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Baik. Kaidah yang selanjutnya,
halaman 53, tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Ini kaidah yang sangat penting yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lihat kata beliau dalam kitabnya Jima'ul Ilm. Beliau mengatakan, wala takunu sunnatun abada tukhaliful Quran. Tidak mungkin selama-lamanya ya sunnah Nabi bertentangan dengan Al-Quran. Itu nggak mungkin, kata beliau. Nggak mungkin sunnah Nabi bertentangan dengan Al-Quran selama-lamanya. Kenapa? Karena sunnah Nabi itu juga wahyu dari Allah. Maka nggak mungkin kemudian bertentangan dengan wahyu Allah yang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Andai saja Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka perselisihan yang banyak itu karena kurangnya kita tadabbur. Seandainya kita mau merenungi, menggunakan akal pikiran kita, maka kita tidak akan mendapati perselisihan. Oleh karenanya, bila kita mendapati antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis kok sekilas bertentangan, jangan salahkan ayat dan hadisnya, tapi salahkan pemahaman kita. Sudahkah kita memahami dengan baik? Kalau belum paham juga, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama jika kamu tidak mengerti. Imam Ibnu Huzaimah pernah mengatakan, siapa yang mendapati kontradiksi dalam ayat Al-Quran atau hadis, bawakan kepada saya yang akan menjelaskannya. Gak akan ada. Ya, benar kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa nususuhu laisa yu'aridu ba'dhuha ba'dhan fasal anha alima zamani wa idza dhananta ta'arudhan fiha fadha min afatil afhami wal adhani. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam nuniyahnya, nas-nas ya Al-Quran dan hadis itu gak mungkin saling tubrukan antara satu dengan yang lain. Maka tanyakanlah kepada ulama yang hidup di zamanmu. Kalau kamu mendapati sekilas pertentangan, maka itu adalah karena kurangnya akal kita, pemahaman kita. Belajar lagi, dalami lagi, bahas lagi. Ya, niscaya kita akan mendapati tentang pemahaman yang benar. Dan ini penting ya ikhwan. Karena banyak orang menolak hadis Nabi SAW dengan alasan, hadis ini bertentangan dengan Quran. Maksud hadis bertentangan dengan Quran? Hadis kan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, hadis tentang misalkan menghajikan orang tua yang meninggal dunia, boleh atau tidak? Riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian orang menolaknya, kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa yang lain. Tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis Nabi SAW. Demikian juga seterusnya. Seandainya hadis Nabi SAW ditolak hanya pemahaman seorang terhadap Al-Quran, entah betapa banyak hadis Nabi SAW ini yang akan dimentahkan. Nah, kaidah yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah apabila hadis bertentangan dengan pendapat. Bertentangan dengan pendapat. Pendapat siapapun. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menekankan, jika ada sebuah hadis yang sahih bertentangan dengan pendapat kita atau pendapat guru kita, ustadz kita, atau pendapat tuan guru kita, habib kita, maka dahulukan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata beliau dalam kitabnya dalam sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqqih, beliau mengatakan, mata rawaitu an Rasulillahi hadisan sahiha walam akhud bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahaba. Kata Imam Syafi'i, kapan saja
Bila saya meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah, tetapi saya tidak menerima hadis tersebut, maka saya bersaksi kepada kalian bahwa akal saya sudah tidak ada. Yakni gila orang yang mendapatkan hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi yang sahih tapi nggak menerimanya. Coba bayangkan, nih Rasulullah Imam Syafi'i menggelari orang yang mengerti hadis sahih tapi nggak menerimanya, menolaknya karena pendapat atau akalnya mendahulukan pendapat ustadznya. Kata Imam Syafi'i, orang tersebut telah gila, akalnya sudah nggak ada. Ya, nah, dan masih banyak lagi ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sangat bagus dalam masalah ini. Dan termasuk kalimat beliau yang sangat indah adalah yang masyhur, idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah pendapat saya, baik ketika saya masih hidup atau ketika saya sudah meninggal dunia. Baik, kita pindah kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, mengagungkan tauhid dan memberantas syirik. Tauhid adalah perkara yang sangat penting sekali. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mengutus para utusannya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, termasuk Al-Qur'an. Dan tauhid ini adalah perkara yang pertama kali harus kita pelajari. Ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak, sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah tentang makna la ilaha illallah, karena masih banyak orang yang nggak paham tentang la ilaha illallah. Bukankah masih banyak orang yang mengartikan la ilaha illallah tiada pencipta selain Allah dengan tauhid rububiyah? Ya, bukankah masih banyak orang yang mengartikan tiada Tuhan selain Allah? Bukankah masih banyak orang yang mengartikan tiada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar, tiada Tuhan kecuali Tuhan, yakni berarti semua yang ada ini adalah Tuhan. Ini pemahaman apa? Wahdatul wujud, persatunya hamba dengan Tuhan. Ya, kalimat tauhid ditafsirkan dengan kekufuran. Pemikiran wahdatul wujud adalah kekufuran. Baik. Oleh karenanya, barang siapa yang diberikan pemahaman oleh Allah SWT tentang masalah tauhid, berarti dia telah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan, anugerahkan kepada hamba adalah pemahaman tentang tauhid. Oleh karenanya, dalam surat An-Nahl yang nama lainnya adalah surat An-Ni'am, An-Nahl lebah, itu nama lain suratnya adalah surat An-Ni'am, surat nikmat-nikmat. Kenapa? Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat tauhid. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan malaikatnya dengan ruh, ya, dengan wahyu. Jadi wahyu ini adalah apa? Ruh. Oleh karenanya manusia apabila tidak belajar wahyu Al-Quran dan hadis, ibaratkan seperti orang yang gak punya roh, kayak hantu gentayangan. Ya, baik. Dialah Allah yang menurunkan malaikatnya dengan membawa ruh, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, yaitu para rasul. An andiru, untuk memberikan peringatan kepada manusia, annahu la ilaha illa, ini
Ya, kalimat tauhid. Tiada ilah yang hak kecuali saya. Fattakun, maka bertakwalah kepada saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat An-Ni'am. Oleh karenanya berkata Imam Sufyan ibn Uyainah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya sebuah nikmat yang lebih agung daripada nikmat pemahaman la ilaha illallah. Maka jika anda telah mendapatkan pemahaman la ilaha illallah, maka bersyukurlah kepada Allah, jagalah nikmat tersebut, ya, dan sebarkanlah kepada sahabat yang lainnya. Baik. Dan tauhid ayyuhal ikhwah, berdasarkan penelitian para ulama terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau ada yang bertanya, apa dalil pembagian ini? Kan nggak ada dalil dari Al-Quran atau hadis. At-tauhidu salah satu aqsam. Tauhid itu 3 macam. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Memang ada? Nggak ada. Makanya saya bilang ini berdasarkan tatabbu wal istiqra', penelitian. Para ulama meneliti Al-Quran dan hadis, dan mereka tidak mendapati tauhid itu keluar dari 3 macam ini. Ya, banyak sekali dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis kalau kita mau mencermatinya. Bahkan Al-Quran dimulai dengan pembagian tauhid dan diakhiri dengan pembagian tauhid. Kalau kita mau mencermatinya, Alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid uluhiyah, ibadah. Surat apa yang paling terakhir? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, tauhid rububiyah. Ilahin nas, tauhid ilah, uluhiyah. Malikin nas, tauhid ya asma wa sifat, karena Malik termasuk nama Allah SWT. Jadi Al-Quran diawali dengan pembagian tauhid dan diakhiri dengan pembagian tauhid sebagai isyarat bagi kita ayyuhal ikhwah, sebagaimana kita mengawali hidup kita dengan tauhid, maka akhirilah hidup kita dengan tauhid. Jangan kita mati kecuali di atas tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Ya. Jadi ini pembagian tauhid ada di dalam Al-Quran dan hadis. Untuk membantah klaim sebagian orang yang sekarang banyak bermunculan, katanya pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu hanya dibuat-buat oleh Ibnu Taimiyah atau dibuat oleh Wahabi. Ya, ini adalah kejahilan, kebodohan. Banyak sekali ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab yang membagi tauhid menjadi 3 macam. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Ar-Raddus Sadid ala man ankara taqsimat tauhid. Ya. Bantahan yang bagus terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid. Dalam buku tersebut beliau membawakan ucapan-ucapan ulama yang hidup sebelum zamannya Ibnu Taimiyah, di mana mereka membagi pembagian tauhid menjadi 3 macam. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Termasuk diantaranya ayyuhal ikhwah yang membagi tauhid rububiyah, uluhiyah, sekalipun tidak betapa jelas ya rububiyah, uluhiyah, tapi dalam ucapannya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau mengatakan dalam awal kitabnya Ar-Risalah begini, halaman 62, beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ini tauhid apa ini? Menciptakan langit dan bumi, tauhid rububiyah. Sebagaimana nanti insya Allah akan kita bahas lebih terperinci. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan menciptakan gelap dan cahaya. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang kafir
mereka menyimpang dari tauhid. Dan ini adalah tauhid uluhiyah. Sebab penyimpangan orang-orang kafir itu bukan dalam masalah rububiyah, tapi dalam masalah tauhid ibadah dan uluhiyah. Sebagaimana juga insya Allah akan kita sampaikan. Kemudian kata beliau, wala yablughul wasifuna kunha azamatih alladhi huwa kama wasafa nafsah wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquh. Dan orang-orang yang mensifatkan tentang keagungan Allah tidak akan bisa sampai seperti apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan lebih dari apa yang disifatkan oleh makhluknya. Yani apapun sifat yang kita berikan oleh Allah, apapun sifat yang kita gambarkan tentang Allah, Allah jauh dari apa yang kita sifatkan. Wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak akan menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tentang tauhid al-asma was sifat. Ya, tentang asma was sifat. Baik. Sekarang kita perinci tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwa hanya Allah semata-mata satu-satunya pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam ini. Dalilnya banyak sekali. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pengatur alam semesta. Dan tauhid ini diimani oleh semua orang, bahkan orang-orang kafir, kufar Quraisy pun, ya, mereka meyakini tauhid ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Oleh karenanya, sekedar meyakini tauhid rububiyah tidak memasukkan seorang kepada agama Islam. Ya, karena sekalipun Abu Jahal, CS, mereka telah mengakui, ya, bahwa Allah itu pencipta, pengatur alam semesta, Nabi tetap saja apa? Memerangi mereka. Ini belum memasukkan kepada agama Islam. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang yang paling bodoh di dunia ini, atau orang yang paling sombong seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian, padahal dalam hatinya dia meyakini bahwa Allah lah pencipta. Sebagaimana kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkari semua itu karena kesombongan. Karena kesombongan. Baik, bukti-bukti tentang rububiyah Allah SWT banyak sekali. Ya, Imam Syafi'i pun menetapkan tauhid ini. Suatu saat diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i pernah dihadang oleh para perampok di jalur Gaza. Ya, lalu orang-orang tersebut mengatakan, sampaikan kepada saya bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Maka Imam Syafi'i mengatakan, seandainya saya menyebutkan kepada kalian, apakah kalian mau beriman? Mereka mengatakan, ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, daun pohon tut, tuh pohon yang ada di sana, warna dan rasanya sama, tapi kenapa kalau dimakan makhluk yang berbeda-beda keluarnya kok beda? Kalau dimakan lebah, tawon, jadinya madu. Kalau dimakan kambing, jadinya yaitu rongkol-rongkol. Baik. Kalau dimakan sapi, jadinya begini. Kenapa kok beda-beda? Padahal yang dimakan sama. Tentu semua itu adalah pasti ada yang ngatur. Akhirnya mereka beriman kepada Allah SWT. Dan Imam Syafi'i pernah sering melantunkan syair, faya ajaban kaifa yusal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Sungguh mengherankan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, bagaimana Allah Subhanahu wa taala diingkari, padahal dalam segala sesuatu terdapat tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah kita meyakini menyerahkan ibadah hanya kepada Allah semata.
Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak berharap takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan ini ayolah ikhwah, tauhid yang paling penting. Karenanya lah Allah menciptakan kita. Karenanya lah Allah mengutus para utusannya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita memahami tauhid yang mulia ini dan memahami lawannya, yaitu apa? Syirik. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan ibadah yang seharusnya untuk Allah dia serahkan kepada selain Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangat perhatian dengan tauhid jenis ini, dan bahkan membendung segala sarana yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan, karena itu akan menodai tauhid uluhiyah. Saya akan menyebutkan dua contoh saja. Yang pertama adalah tentang masalah fitnah kuburan. Ini adalah fitnah yang maha dahsyat. Betapa banyak orang yang tersesat gara-gara berlebih-lebihan kepada kuburan. Mereka minta-minta kepada kuburan, mereka ngalap berkah, cari berkah kepada kuburan-kuburan, mengusap-ngusap nisan, bahkan beribadah di sisi kuburan sebagai hulu sikap berlebih-lebihan kepada kuburan. Ya, padahal Imam Syafi'i rahimahullah telah melarang dari semua itu. Imam Syafi'i rahimahullah ya menegaskan bahwa semua itu adalah bertentangan dengan syariat Islam. Lihat perkataan Imam Syafi'i pada halaman 68 dalam kitabnya Wa qad ra'aitu minal wulati man yahdibu bi Makkah ma yubna fiha falam aral fuqaha ayaibuna dzalik. Dan sungguh saya telah melihat para pemimpin di Makkah menghancurkan bangunan-bangunan, kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan, dan saya tidak mendapati ulama mengingkari hal itu. Ya, sekarang betapa banyak kuburan-kuburan dibangun di atasnya kubah-kubah yang mewah, yang megah. Ini semuanya adalah terlarang. Ya, dilarang oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata dalam hadis, naha Rasulullah an yujassasal qabru wa an yuqada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah SAW melarang ya kuburan itu dicat, diduduki, karena itu penghinaan. Wa an yubna alaihi, dan dibangun mewah, ya, tinggi, dibikin kayak rumah, karena ini akan menjadikan orang kemudian berlebih-lebihan kepadanya. Enggak boleh, hendaknya dihancurkan, karena ini adalah sumber kesyirikan. Ya, Al-Imam Al-Munawi mengatakan mayoritas ulama Syafi'iyah berfatwa tentang wajibnya menghancurkan segala bangunan di Qarafah, tempat perkuburan, sekalipun kubah imam kita sendiri, yaitu Imam Syafi'i, yang dibangun oleh sebagian penguasa. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i mengingkari kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan ini. Bahkan yang aneh lagi, ada di sebagian tempat ya kuburan itu lebih mewah daripada masjid. Masjidnya dari kayu, kuburannya dari beton. Nah, yang kedua, masalah yang kedua yang diperingatkan oleh Imam Syafi'i adalah dalam masalah tabarruk, ngalap berkah, cari berkah. Tabarruk itu ada dua macam. Ada tabarruk yang disyariatkan, ada tabarruk yang tidak disyariatkan. Tabarruk yang disyariatkan yaitu kita tabarruk dengan hal-hal yang disyariatkan, dengan cara yang disyariatkan. Al-Quran itu memang barokah, air zam-zam itu barokah, karena Allah menjadikan itu adalah membawakan barokah. Caranya kita dengan cara-cara Al-Quran, dengan cara membacanya, itu keberkahan Al-Quran. Zam-zam dengan diminum, ya, teh. Adapun kalau orang misalkan Al-Quran tapi caranya tidak sesuai, maka itu salah. Al-Quran dipajang, ditaruh di depan pintu. Kenapa? Biar nggak kemasukan tuyul. Ini betul, Al-Qurannya betul, itu membawa berkah, tapi
bukan caranya seperti itu. Zam-zam kadang sebagian dengan cara diusapkan semuanya. Enggak benar. Caranya dengan diminum. Makanya kata Nabi, ma'u zamzam lima syuribalah. Caranya dengan diminum. Baik. Yang kedua adalah tabarruk yang terlarang, yaitu tabarruk dengan ngalap berkah dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, seperti tabarruk dengan pohon, batu ajaib. Ya dulu ya ada batu ajaib, sekarang sudah nggak ajaib, sudah kadaluarsa. Atau tabarruk dengan kuburan, ini masih banyak sampai sekarang. Atau tabarruk dengan zatnya kiai, badannya kiai, ya dosa. Atau mungkin cuci tangan itu loh, habis cuci tangan itu biasanya jadi rebutan. Nah, jadi rebutan, barokah nih, barokah. Bahkan yang lebih aneh lagi, ada yang tabarruk dengan tainya kiai. Ada, ya. Dulu seorang tokoh Al-Hallaj, tokoh sufi itu, ya, jadi kotorannya dia itu dijadikan sebagai ngalap berkah. Jangan aneh, di Indonesia lebih parah lagi. Antum pernah dengar ada istilah Kiai Selamat di Solo? Itu bukan Kiai Selamat orang, itu kebo. Jadi bulan Muharram nanti dia akan dikeluarkan kerbaunya. Nanti kalau dia keluarkan kotoran, itu jadi rebutan orang yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Rebutan, tai dibuat rebutan, masya Allah. Nanti baru kemudian dikeringkan, dibuat jimat, dibuat untuk pelaris, taruh di tokonya biar laris. Baik. Lebih aneh lagi, ada yang tabaruk dengan puntung rokok. Antum lihat di halaman 71 nanti ada kisahnya. Ya, seorang pergi ke seorang wali. Ternyata walinya telanjang bulat. Kemudian dikasih rokok. Setelah selesai dan setelah rokok kemudian dibuang. Ketika rokoknya sudah jatuh, jadi rebutan ibu-ibu. Berarti ibu-ibu porno juga nih lihat wali telanjang. Ya, jadi rebutan langsung dikasihkan kepada anaknya yang masih ingusan, biar pinter merokok. Ya, kacau ini. Dan ini masih banyak tabaruk seperti ini, terutama di dunia thariqat dan sufi masih banyak. Padahal semua ini adalah dilarang. Dulu pada zaman Imam Syafi'i, tatkala beliau mendapatkan kabar bahwa orang-orang tabarruk dengan pecinya Imam Malik, maka Imam Syafi'i langsung mengingkari. Ya. Nah, yang terakhir adalah tauhidul asma was sifat, yaitu menetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan, nusbitu hadhihi sifat allati ja'a bihal Qur'an wa waradat bihas sunnah wa nanfit tashbiha anhu kama nafa an nafsihi. Kita menetapkan sifat-sifat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan di dalam sunnah Nabi, dan kita tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ini ya akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian saya memberikan contoh dua sifat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan sangat disayangkan banyak diingkari oleh orang-orang yang menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'i, yaitu sifat ketinggian Allah di atas langit dan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Ya, halaman 79 Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menetapkan, wa anna Allah ala arsyihi fi samai yaqrubu min khalqih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi di atas arsy-Nya dan dekat dengan hambanya.
wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia apabila Dia berkehendak. Dalam ucapan beliau ini, beliau menetapkan dua sifat. Yang pertama, bahwasanya Allah tinggi di atas arasy-Nya. Dalil-dalil tentang ketinggian Allah banyak sekali. Bahkan salah satu sahabat Imam Syafi'i, ya, tokoh besar Imam Syafi'i pernah mengatakan, fil Qur'ani alfu dalil au azyad tadullu ala anna Allah alin alal khalq. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat 1000 dalil lebih yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Ya. Oleh karenanya, ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, atau yang mengatakan Allah ada di hatiku. Ya, si banyak. Type yang kedua, Imam Syafi'i menetapkan sifat turunnya Allah ke langit dunia karena Nabi telah menetapkannya dalam hadis yang sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam, hina yabqa sulusul akhir, pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul may yad'uni fa astajibalah, may yas'aluni fa utiyah, may yastaghfiruni fa aghfiralah. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan kabulkan, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka saya akan berikan, dan barang siapa yang beristighfar mohon ampun kepadaku maka saya akan ampuni. Hadis ini ayolah menetapkan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana turunnya Allah, yang penting kita beriman tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah al-asma was sifat. Adapun sebagian orang, terutama mazhab yang menisbahkan diri kepada Syafi'i, mereka mengingkari sifat turunnya Allah. Mereka mengatakan yang turun bukan Allah, yang turun adalah malaikatnya atau rahmatnya atau takwil-takwil yang lain. Mereka menyimpangkan makna. Ini nggak benar. Coba antum perhatikan, alangkah ganjilnya kalau kita artikan yanzilu Rabbuna di situ adalah malaikat. Saya tanya, kalau artinya yang turun di situ malaikat, mungkinkah malaikat berani mengatakan may yad'uni fa astajibalah? Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang minta kepadaku saya akan penuhi. Siapa yang istighfar kepadaku saya akan ampuni. Mungkinkah malaikat berani mengatakan itu? Nah, mungkin. Karena masalah ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Baik, selanjutnya prinsip yang keempat, mengagungkan sunnah dan memerangi bid'ah. Ini adalah wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat berharga, yang diambil dari wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam masalah ini, tapi kita cuplik salah satunya saja. Halaman 98, Imam Syafi'i mengatakan, wa usi bitaqwallahi azza wa jalla, saya berwasiat kepada seluruhnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waluzumis sunnati wal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa tarkil bid'ah wal ahwa wajtinabiha, dan meninggalkan bid'ah dan menjauhi bid'ah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mewasiatkan kepada kita seperti wasiat Rasulullah SAW dalam wasiat perpisahannya, di mana Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah, saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada para pemimpin. Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, dan siapa yang hidup setelahku maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam agama, yaitu perkara bid'ah. Ya. Jadi ini wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, agar kita berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan menjauhi dari perkara bid'ah, bukan malah mempromosikan bid'ah. Dan perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i rahimahullah tidak mengatakan adanya bid'ah hasanah seperti yang dipahami oleh orang-orang belakang. Ya, benar Imam Syafi'i pernah mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Bid'ah itu terbagi jadi dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Tapi maksud Imam Syafi'i di sini bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Yang baru. Jadi misalkan mikrofon ini perkara yang baru, nggak ada pada zaman Nabi. Tapi ini terpuji kalau digunakan untuk suatu kebaikan. Ya, baik. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan bid'ah hasanah dalam agama. Kalau bid'ah dalam agama tidak ada istilah bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah sesat, sebagaimana kata Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Adapun sebagian ulama mengatakan adanya bid'ah hasanah itu kalau bid'ah secara bahasa. Seperti ucapan Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yakni dalam masalah apa? Masalah dunia. Dalam masalah dunia. Oleh karenanya banyak perkara-perkara bid'ah yang dibid'ahkan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama salaf, tapi orang belakangan yang mengatakan bid'ah hasanah, mereka bilang ini adalah bid'ah hasanah. Contoh, bid'ah tahlilan selamatan. Itu dibid'ahkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um dan ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi orang-orang belakangan enggak, ini bid'ah, betul bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Akhirnya enggak ada fungsinya Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Karena semuanya dianggap bid'ah hasanah. Bahkan di Jawa tuh ada grup pengajian, jamaah pengajian, namanya bagus sekali, keren, jamaah bid'ah hasanah. Jamaah bid'ah pengajian, jamaah pengajian bid'ah hasanah, terang-terangan. Baik. Selanjutnya prinsip yang ke-5, halaman 109. Imam Syafi'i melarang fanatik dan taklid buta. Fanatik dan taklid ini menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran, dari mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya betapa banyak orang itu tidak mengikuti Al-Quran dan hadis gara-gara taklid kepada tokohnya, kepada ustadznya, kepada tuan gurunya. Ya, dan ini sangat dilarang keras oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Perhatikan kata Imam Syafi'i halaman 111. Kullu ma qultuhu fakana min Rasulillahi khilafa qawli mimma sah fahuwa aula wala tuqalliduni. Setiap apa yang saya katakan dari Rasulullah bertentangan dengan ucapan pendapat saya sendiri, maka itu lebih utama. Jadi pendapat saya yang sesuai dengan hadis itu lebih utama, ya. Jangan kalian taklid kepada saya. Bahkan kata Imam Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah, jika kalian mendapati dalam kitabku ini hal yang pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah, faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Ikutilah perkataan Nabi, jangan ikuti perkataan saya. Ya. Aneh. Pada zaman kita sekarang ini banyak para pengikut madhab Syafi'i justru senengnya malah taklid. Mendingan kalau taklidnya kepada Imam Syafi'i, insya Allah lebih bagus, masih mendingan. Karena Imam Syafi'i itu apa? Ya, pengagum sunnah dan jauh dari bid'ah. Ya, itu pun nggak boleh. Yang aneh adalah banyak di antara umat ini taklid bukan kepada Imam Syafi'i, taklidnya kepada orang yang taklid juga, nyambung.
saling mewarisi. Jadi ini aneh, orang taklid ikutan sama orang taklid. Jadi tidak boleh kita beragama itu sekedar ikut-ikutan, harus berdasarkan dengan dalil. Dalam beragama harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita mengatakan, udah itu masyarakat seperti itu. Nggak boleh. Karena apa kata masyarakat, apa banyaknya orang itu belum tentu benar. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti apa kata banyak orang, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i juga mengingkari fanatik. Fanatik terhadap kelompok, fanatik kepada seseorang, ini nggak boleh. Pernah suatu saat terus Imam Syafi'i berdebat dengan seorang ulama. Ketika Imam Syafi'i membawakan hadis kepadanya, dia membantahnya dengan ucapan ulama yang lain. Maka Imam Syafi'i mengatakan, qala Atha wa Tawus wa Mansur wa Ibrahim wa haula la yarawna dzalik. Hal li ahadin ma'a Rasulillahi hujjah. Saya katakan kepada kamu, ini ucapan Rasulullah, tapi kamu bantah dengan ucapan Atha, Tawus, Mansur, Ibrahim. Apakah ucapan-ucapan mereka bisa melawan ucapan Rasulullah? Ini persis dengan athar Ibnu Abbas. Tatkala beliau menyampaikan hadis tentang haji tamattu, dibantah oleh seorang, tapi Abu Bakar, Umar begini dan begini. Apa kata Ibnu Abbas? Aqulu laka qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Saya bilang kepada kamu, Rasulullah mengatakan begini dan begini, tapi kalian membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Coba membantah ucapan Nabi, dalil dengan ucapan Abu Bakar dan Umar aja Ibnu Abbas marah. Maka pikirkan sendiri, bagaimana kalau seandainya Ibnu Abbas mengetahui orang yang membantah ucapan Nabi dengan ucapan tokohnya, dengan ucapan kiainya, tuan gurunya, habibnya, ustadznya, mungkin bukan hujan batu, hujan api. Nah, prinsip yang keenam, persatuan dan perselisihan. Persatuan, Islam sangat mencintai persatuan, dan Islam sangat membenci perselisihan dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian bersatu dengan tali Allah, Al-Quran dan hadis, dan jangan kalian berpecah belah, berselisih. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang menyeru persatuan dan mengingkari dari perpecahan. Di antara bentuk agar kita bersatu dan tidak berpecah belah adalah dengan taat kepada pemimpin, dan ini ditekankan oleh Imam Syafi'i. Halaman 122, Imam Syafi'i mengatakan, wassam'u li ulil amri ma damu yusallun wal muwalatu lahum wala yahruju alaihim bisayf. Dan hendaknya kita taat kepada para pemimpin selagi mereka sholat dan mencintai mereka dan tidak memberontak mereka. Dan Imam Syafi'i mengatakan waddu'a li aimmatil muslimin, hendaknya kita mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wala yahruju alaihim bisayf, tidak memberontak mereka, demo mereka, menggulingkan mereka dan sebagainya. Ikhwan, mimpin negara yang segini besarnya nggak gampang. Coba antum perhatikan, koreksi diri kita sendiri. Kita sebagai pemimpin, mimpin anak sama istri aja belum tentu becus. Itu baru anak sama istri toh. Bagaimana kalau mimpin segini banyaknya? Mimpin orang itu jauh lebih sulit daripada merawat binatang. Imam Syafi'i sendiri yang bilang, siyasatun nasi asaddu min siyasatid dawa. Ngurusi orang itu lebih sulit daripada ngurusi binatang. Antum kalau ngurusin binatang, bebek misalkan, udah diginikan aja, nurut semuanya. Kambing antum tarik satu, yang lain ikut. Kalau orang satu keputusan, yang lain protes, demo. Ini kan banyak sekarang di mana-mana demo, gugat, bentrok, tawuran.
Ya, inti semuanya ya adalah perpecahan yang tidak kita inginkan. Harus kita bersatu. Salah satu caranya adalah dengan tauhid. Dan salah satu caranya yang lain yaitu dengan mentaati kepada para pemimpin. Dan Imam Syafi'i juga menjelaskan kepada kita tentang masalah perselisihan. Bahwa perselisihan itu terbagi menjadi dua macam. Ada perselisihan yang gak bisa ditoleransi. Perselisihan dalam masalah akidah gak bisa ditoleransi. Yang kedua adalah perselisihan yang bisa ditoleransi, yaitu perselisihan-perselisihan yang gak ada dalil yang jelas, atau ada dalilnya tapi sama-sama kuat, ya, terutama masalah fikih. Nah, kewajiban bagi kita adalah lapang dada. Kalau perselisihan itu adalah masalah yang samar-samar dalilnya atau sama-sama kuat, hendaknya kita berlapang dada. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berdebat dengan Yunus As-Sodafi, kemudian berpisah. Maka beliau mengatakan, ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, apakah kita nggak bisa tetap bersaudara sekalipun kita tidak bersepakat di dalam satu masalah, sekalipun kita berselisih, ya, kita tetap bersaudara. Dan sangat menarik sekali cerita Al-Imam Syafi'i tatkala beliau berdebat dengan Imam Abu Ubaid dalam masalah qara. Salah satu quru, 3 quru. Iddah wanita hamil itu 3 quru. Apakah 3 kali suci ataukah 3 kali haid? Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini ulama si zamannya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala awalnya mengatakan haid. Sedangkan Abu Ubaid mengatakan suci. Setelah debat, masing-masing berubah pendapat. Imam Syafi'i yang awalnya mengatakan haid berubah menjadi suci. Imam Abu Ubaid teman debatnya yang tadinya mengatakan suci berubah menjadi haid. Kok bisa ya? Karena masing-masing menghormati pendapat lawan debatnya. Yang mereka cari adalah kebenaran, bukan kemenangan. Kalau kita kan kalau debat yang penting pokoknya saya menang, ya, nggak tahu benar atau salah, yang penting mempertahankan pendapat. Gengsi dong, maksud saya kalah, ya. Kalau Imam Syafi'i tidak. Jadi masalah-masalah fikih hendaknya kita apa? Berlapang dada. Oleh karenanya penting sekali ikhwan kita belajar tentang perselisihan pendapat para ulama. Itu penting. Kenapa? Karena belajar perselisihan para ulama itu akan menjadikan kita berlapang dada. Jangan hanya satu pendapat saja. Kita kenal, semakin luas wawasan kita, perbedaan pendapat itu bagus. Imam Qatadah pernah mengatakan, "Man lam ya'rif ikhtilafal ulama, lam yashumma anfuhu raihatal fiqh." Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, hidungnya belum mencium bau fikih. Yang ketujuh, Imam Syafi'i membantah orang-orang yang menyimpang. Jadi membantah ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, ini adalah tugas suci para ulama. Karena ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Syafi'i pernah membantah orang-orang yang menipu, orang-orang thariqah, orang-orang semacam dajjal, tukang sihir, ya, semacam limbat demester dan sebagainya. Ini sudah diperingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, "Idza ra'aita shakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri yasir wa lam yakif ala hududis syar'i fa'lam annahu mustadrajun bid'ah." Kalau kamu melihat ada orang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air padahal dia bukan orang yang konsekuen terhadap agama, ketahuilah itu adalah orang yang diuluhkan oleh Allah, ditangguhkan oleh Allah di dalam kesesatan. Ya, demikian juga Imam Syafi'i membantah orang sufi. Beliau mengatakan, "Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtahu ahmaq." Seandainya orang masuk tasawuf, ya, awal siang hari dia masuk tasawuf, sebelum zuhur kamu akan mendapati dia adalah orang yang paling bodoh. Karena orang sufi thariqah itu nggak menggunakan akal, ya, mereka menggunakan taklid,
menggunakan mimpi, sehingga aneh-aneh pemahaman-pemahaman mereka nggak masuk logika sama sekali. Baik, demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah membantah orang-orang Syiah Rafidah qabbahahumullah. Imam Syafi'i mengatakan, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashada bizzuri minar Rafidah. Saya tidak mendapati seorang pun dari pengekor hawa nafsu yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Karena orang Syiah itu menjadikan dusta sebagai agama, yang disebut dalam istilah mereka taqiyah. Jadi dusta dalam agama Syiah itu ibadah, apabila untuk membela kelompok mereka. Baik, prinsip yang ke-8, perhatian Imam Syafi'i kepada ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'ani masghalah illal hadis wa illal fiqh fiddin. Setiap ilmu selain Al-Quran adalah menyibukkan, kecuali hadis dan fikih. Al ilmu ma kana fihi haddasana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Ilmu itu adalah apa yang terdapat di dalamnya haddasana, selain daripada itu adalah waswas syaitan. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah orang yang semangat di dalam menuntut ilmu agama. Pernah diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i suatu malam hari, tengah malam, beliau lampu rumahnya nyala. Maka seorang muridnya datang, ada apa wahai Abu Abdillah, kok nyala? Kata Imam Syafi'i, saya teringat sebuah hadis, saya khawatir hilang, maka khawatir lupa, maka saya nyalakan lampu untuk menulisnya sekarang. Ini semangatnya Imam Syafi'i. Bahkan termasuk tawadhu'nya Imam Syafi'i, beliau mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu sahabat sekaligus muridnya. Beliau mengatakan, antum a'lamu bil ahbari sihahi minni. Wahai Imam Ahmad, kamu itu lebih tahu tentang hadis daripada saya. Fa idza kana khabarun sahih, kalau memang ada hadis yang sahih, fa'alimni hatta adhaba ilaihi, maka sampaikan kepada saya sehingga saya bisa berangkat menuju orang tersebut. Kufiyan kana au basariyan au samiyya, baik dia berada di Kufah, Basrah, Baghdad, Irak sekarang, atau Syam itu Palestina, negara Yordan, Suriah sekarang, Lebanon itu negara Syam. Dan Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita tentang kunci-kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ahi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayan dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Saudaraku, kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 kunci. Saya akan sampaikan kepadamu secara terperinci. Pertama, cerdas, wahirs dan semangat. Yang ketiga, sungguh-sungguh, wabulghah, bekal ekonomi, wasuhbatu ustad, dan adanya ustad, watulu zaman, dan lama waktu. Oleh karenanya, ya ikhwan, hendaknya kita semangat di dalam menuntut ilmu dan sabar di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh waktu, bukan hanya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi sampai maut menjemput kita. Itulah kewajiban menuntut ilmu bagi kita semuanya, sampai maut menjemput kita semuanya. Prinsip yang terakhir adalah akhlak dan tazkiyatun nufus. Akhlak sangat penting sekali ya ikhwan. Terutama pada zaman kita sekarang, terutama bagi para penuntut ilmu, terutama bagi para pengikut manhaj salafus saleh, hendaknya mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Sebab akhlak menjadi cermin bagi masyarakat. Orang akan melihat kepada akhlak kita. Orang akan melihat kepada kesucian hati kita, keluhuran akhlak kita. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki akhlak yang sangat mulia dan memiliki hati yang sangat bersih. Beliau mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang pemaaf,
Beliau mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dan menjadi orang-orang yang tawadhu dan menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ucapan-ucapan beliau dalam masalah ini. Di antaranya beliau mengatakan kepada kita, mengajarkan untuk menjadi orang-orang yang tawadhu. Halaman 151, yambahi lil faqih an yad'a turaba ala ra'sihi tawadhu'an lillah. Hendaknya bagi orang penuntut ilmu untuk menaruh debu di atas kepalanya sebagai tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin beberapa hal yang dapat kita kaji dari buku ini, ya. Banyak hal-hal yang kita lewati. Alangkah baiknya bagi kita semuanya untuk memiliki buku ini dan membacanya dari awal hingga akhir, ya. Moga-moga akan menjadikan kita semakin faham. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya bila ada pertanyaan, baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengikut madhab Syafi'i? Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, madhab beliau adalah Syafi'i. Beliau termasuk termasuk tabaqat pengikut Imam Syafi'i. Kalau kita pengen tahu ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, bisa lihat dalam buku yang ditulis oleh As-Subki, Tabaqatus Syafi'iyah. Itu biografi ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Di antaranya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 fase dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah akidah salaf Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaannya, para imam besar di kalangan Syafi'iyah seperti Imam Ghazali, Nawawi, Ibnu Hajar, apakah tidak mengetahui fase Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang ketiga? Bahkan mereka sebagai penerus akidah Asy'ariyah, fase yang kedua. Para imam besar di kalangan Syafi'iyah seperti Imam Ghazali, Nawawi, Ibnu Hajar tidak mengetahui. Beliau mengetahui. Imam Nawawi rahimahullah, beliau bukan bermadzhab Asy'ariyah. Imam Ibnu Hajar tidak bermadzhab Asy'ariyah. Ya. Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi termasuk ulama-ulama yang bermadzhab salafus saleh. Naam, ada beberapa pemikiran, ya, ada beberapa pemikiran yang beliau terpengaruh dengannya. Tapi asas atau pondasi yang dibangun oleh Imam Ibnu Hajar atau Imam Nawawi adalah akidah as-salafu as-saleh. Jadi memasukkan Imam Nawawi dalam Imam Ibnu Hajar termasuk deretan Asy'ariyah ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, mereka adalah ulama-ulama salaf, bukan kaum Asy'ariyah. Ya, bukan kaum Asy'ariyah. Apakah pengikut murid madzhab Asy'ari setelah beliau? Oh, ini banyak yang Asy'ari. Baik, satu saat insya Allah kita mungkin ada pembahasan khusus tentang Asy'ariyah. Apakah pengikut Asy'ariyah setelah beliau bertobat dan mengikuti madhab salaf? Dan kenapa yang lebih terkenal adalah akidah Asy'ariyah sifat 20?
Apakah pengikut Asy'ariyah bertobat? Yang jelas Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bertobat. Apakah murid-muridnya juga bertobat? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya mungkin ada yang bertobat, ada yang tidak. Wallah, saya tidak mengetahui secara khusus satu persatunya. Tapi biasanya tatkala seorang tokoh itu bertobat, belum tentu pengikutnya yang lain juga apa? Bertobat. Kita mungkin pernah tahu baru-baru ini ada seorang yang mengaku nabi. Siapa itu? Musaddiq apa siapa? Kemudian dipanggil MUI, lalu dia tobat. Apakah pengikutnya bertobat? Enggak. Jadi walaupun dia sudah bertobat, pengikutnya bertobat, pengikutnya belum tentu tobat. Makanya sekarang banyak orang-orang, sekalipun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sudah menyatakan taubat dan menegaskan dalam banyak kitabnya, masih banyak para pengikutnya yang tidak mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka malah mengikuti madhab beliau pada fase yang kedua, yaitu fase yang mengikuti madhab Sa'id bin Kullab, yang seperti yang dinyatakan oleh saudara penanya tadi, yaitu sifat 7. Sebenarnya kalau madhab Asy'ariyah itu 20 itu tambahan dari Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kenapa yang paling banyak terkenal malah fase yang 20? Wallahu a'lam, itu karena tergantung kepada siapa yang mengkampanyekan, siapa yang menyebarkan. Padahal Imam Abul Hasan Asy'ari lama juga di Mu'tazilah. Ya, 40 tahun beliau di Mu'tazilah. Tapi kenapa beliau yang malah tersebar malah yang kedua? Ya, orang kan kadang cari yang sensasi. Ya. Pembagian tauhid menjadi 3 adalah hasil penelitian ulama. Bagaimana dengan pembagian sifat Allah menjadi 20? Iya, ini banyak yang Asy'ariyah ini kan. Bagaimana dengan pembagian sifat menjadi 20 yang banyak diyakini oleh orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i? Itu tadi pembagian menjadi 20 sifat. Yang pertama dari Abul Hasan Asy'ari itu 7, kemudian ditambah oleh Abu Mansur menjadi 20 sifat. Tentunya ini adalah pembagian ini adalah penelitian menurut mereka. Ya, penelitian mereka. Hanya saja yang menjadi masalah adalah apakah sifat Allah hanya terbatas pada 20? Apakah nama dan sifat Allah hanya terbatas pada 20 sifat saja? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan inna lillah tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah? Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan kandungannya, maka dia masuk surga. Bukankah juga ya para ulama mengatakan bahwasanya nama dan sifat Allah itu tidak terbatas? Karena Nabi mengatakan dalam salah satu doanya, ya, au ilmin ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama dan sifat yang kamu simpan di dalam ilmu ghaibmu ya Allah. Jadi ada nama-nama yang tidak kita ketahui. Makanya madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Bahkan 99 pun bukan pembatasan. Nah, apalagi dalam sebagian 20 sifat ini ada yang benar, ada yang tidak. Sebagian benar, sebagian tidak. Sebagian benar. Seperti penetapan sama, basar, qudrah, itu benar. Tapi ada juga yang istilah-istilah ahlul kalam. Karena Asy'ariyah itu banyak mengadopsi pemikiran ahlul kalam, Mu'tazilah. Makanya Syekhul Islam mengatakan al-Asy'ariyatu makhonithul Mu'tazilah. Ya, Asy'ariyah itu adalah makhonis itu wanitanya Mu'tazilah. Ya, wanitanya Mu'tazilah. Jadi banyak mengadopsi dari pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Ya, ada istilah-istilah misalkan mukhalafatul lil hawadisi, wujud qidam baqa. Ya, ini istilah-istilah yang tidak diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal nama dan sifat itu adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan kecuali berdasarkan apa? Dalil. Kecuali berdasarkan dalil.
Makanya para ulama mengatakan Qadim itu bukan nama Allah. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Baik. Kemudian masalah 20 sifat ini juga, kenapa mereka menetapkan 20 sifat, tidak menetapkan yang lain? Ini pelin-pelannya mereka dalam akidah. Kenapa mereka nggak menetapkan sifat istawa, tapi menetapkan sama wal basar, mendengar dan melihat? Mereka bilang, karena kalau kita tetapkan misalkan tangan bagi Allah, Allah sama dengan makhluk. Sama saja. Kenapa kalian menetapkan pendengaran dan penglihatan? Makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan. Iya kan? Jadi ini adalah pelin-pelan. Makanya seorang di dalam berakidah harus membangun di atas fondasi yang kuat, biar nggak pelin-pelan seperti ini. Bagaimana bisa kita katakan yang dimaksud hadis Umar itu hadis Umar, asar Umar, nikmatil bid'atu hadi, masalah dunia, sedangkan hadis itu berbicara masalah tarawih. Afwan, maksud saya yang dimaksud dengan bid'ah di situ adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru. Ya, bid'ah secara bahasa. Bukan secara istilah. Bukan secara istilah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa makna nikmatil bid'atu hadhihi dari asar Umar bin Khattab maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Karena bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru, dan ini baru, ya, baru. Karena mengumpulkan sholat tarawih berjamaah, ya, itu di satu masjid tidak pernah pada zaman Nabi SAW. Rasulullah pernah berjamaah, kemudian karena khawatir diwajibkan maka beliau tinggalkan, lalu dihidupkan lagi sama Umar bin Khattab. Sebenarnya ini bukan bid'ah secara istilah. Kenapa? Karena sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Namun ini adalah bid'ah secara bahasa. Ya, bid'ah secara bahasa. Di kampus kami belajar ilmu kalam. Di sana kami belajar tentang aliran-aliran, sebab kemunculan, doktrin-doktrin dan lain-lain. Apakah ilmu kalam seperti ini yang dimaksud dalam buku ini? Ini bukan ilmu kalam. Ini ilmu perbandingan agama, ilmu tentang aliran, ilmu tentang firaq wal adyan. Ya, ilmu kalam. Dan ini ilmu seperti ini pun kita khawatir juga ada masuk juga kepada ilmu kalam, tergantung kepada muqarrar, kurikulumnya bagaimana, ya, dan siapa yang membawakan, ya, tergantung kepada muqarrarnya bagaimana, yakni kurikulumnya bagaimana. Kalau buku-buku kita mengenal misalkan ini kelompok ini pemikirannya seperti ini dan sebagainya, itu namanya ilmu tentang firaq wal adyan, aliran, ya, itu bukan masuk dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ilmu filsafat, ya, ilmu filsafat, ilmu pokoknya yang hanya berdasarkan dengan logika. Dan itu ada pelajarannya kan, ada pelajaran ilmu filsafat di sebagian kampus ada. Allah berfirman yang artinya Allah mengampuni dosa kecuali dosa syirik. Oh, maksudnya mungkin surat Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Pertanyaan saya, bagaimana dengan para pelaku syirik? Apakah tobatnya diampuni? Kalau mereka bertobat, diampuni. Ayat tersebut berbicara kalau tidak bertobat. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau pelaku syirik tidak bertobat, dan mengampuni dosa selain syirik kalau mereka tidak bertobat. Kalau bertobat, semua dosa akan diampuni oleh Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Bukankah para sahabat dahulu juga menyembah berhala? Bukankah para sahabat dahulu juga masuk di dalam kesyirikan, kekufuran? Tapi tatkala mereka bertaubat kepada Islam yang murni, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka.
Bahkan Allah memilih mereka menjadi hamba-hamba pilihannya. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah apabila tidak bertobat. Ya, apabila meninggal dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila bertobat maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benar ucapan Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a? Benar. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah dan saya cantumkan juga dalam buku ini. Cuma tadi nggak dibacakan. Ada di sini. Halaman berapa ya? Cari sendiri. Ya. Makanya tadi saya nyuruh baca dari awal sampai akhir. Nanti ketemu insyaallah. Man istahsana faqad syara'a. Ini dalam kitabnya Ibtalul Istihsan. Beliau punya buku sendiri, risalah sendiri, Ibtalul Istihsan, membatalkan istihsan, menganggap sesuatu yang baik dengan logika. Karena ini bid'ah. Ya. Betapa banyak bid'ah itu dianggap baik karena berdasarkan apa? Perasaan, logika. Apa namanya? Logikanya menurut perasaan kita. Maulid itu kan bagus ya. Ya, apa namanya, mengingat Nabi, baca Quran, baca sirah Nabi, kan bagus. Pakai apa ini? Kayak perasaan, nggak pakai dalil, tapi pakai perasaan. Salaman habis sholat itu kan bagus ya, namanya juga salaman, saling memaafkan. Itu istihsan. Jadi itu maksud perkataan Imam Syafi'i. Bagaimana makna yang dimaukan oleh Imam Syafi'i tadi? Setiap ulama terkadang terdapat zallah. Apakah zallah yang menimpa Imam Syafi'i? Zallah tahu ya? Kesalahan. Setiap ulama terdapat kesalahan. Nah, kita nggak mau cari-cari kesalahan ulama. Ya, nggak perlu cari-cari. Ya kalau mau cari pasti ada pendapat yang lemah beliau, terutama dalam masalah fikih. Pasti ada. Ya, setiap ulama punya ketergelinciran atau punya pendapat yang lemah. Tapi nggak perlulah kita cari-cari ulama. Cari-cari apa? Ketergelinciran ulama. Ntar kalau dapat malah dipegang lagi. Man tatabba'a rukhsal ulama tazandam. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran ulama, maka lambat laun dia akan zindik. Bagaimana tentang perselisihan ulama tentang jatuhnya talak istri tatkala haid? Apakah boleh anak ambil yang tidak jatuh aja karena masing-masing kuat dalilnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Masalah ini adalah masalah fikih seperti masalah yang lainnya, yaitu masalah menjatuhkan talak ketika haid. Apakah jatuh atau tidak? Para ulama tidak berselisih tentang nggak bolehnya. Nggak boleh kita menjatuhkan talak tatkala istri dalam keadaan haid. Haram dengan kesepakatan para ulama. Tapi yang menjadi perselisihan apakah itu jatuh talak ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan jatuh talak. Dan itu pendapat mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i. Jatuh talak. Dan pendapat ulama yang lainnya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bahwasanya tidak jatuh talak. Kenapa? Karena ini kan tadi salah ya. Jatuhnya mentalak istri tatkala haid kan salah. Berarti itu bid'ah. Maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, termasuk menjatuhkan talak tatkala istri haid. Karena tertolak berarti wujudu keadami, adanya seperti enggak ada. Maka enggak jatuh. Maka enggak jatuh. Adapun dalil jumhur yang mengatakan bahwasanya jatuh talak adalah karena hadis di mana Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya tatkala haid. Tatkala hal itu dikabarkan oleh Umar kepada Nabi, maka Nabi mengatakan murhu falyuraji'ha. Perintahkan kepada Ibnu Umar supaya dia merujuk istrinya. Yang namanya rujuk itu kalau sudah jatuh cerai. Kalau sudah jatuh cerai. Masa rujuk belum jatuh cerai? Baik, ya ini masalah perselisihan. Namun, apa tadi pertanyaan saudara, boleh nggak saya pilih yang nggak jatuh aja karena sama-sama kuat?
Kalau miliknya karena betul-betul antum memperkuat pendapat Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim berdasarkan dalil, boleh. Tapi kalau berdasarkan hawa nafsu, maka nggak boleh. Enak ini aja lah, saya masih senang sama istri saya, nggak jatuh aja. Ini berdasarkan hawa nafsu, ya nggak boleh. Tapi kalau memang itu yang yang antum kuatkan berdasarkan dalil, maka boleh. Namun dalam masalah-masalah seperti ini, saya menyarankan untuk dikembalikan kepada pemimpin, ya, perselisihan ini. Karena ada sebuah kaidah, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin, pemerintah, misalkan pengadilan atau yang lain, itu menyelesaikan perbedaan. Bagaimana gambaran ringkas tauhid asma wa sifat? Kan sudah tadi. Gambaran singkatnya adalah menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu kaidah ringkas di dalam masalah asma wa sifat. Ya. Pada sholat jamak qashar dalam suatu perjalanan, apa harus menunggu tiba waktu sholat di atasnya? Maksudnya jamak qashar dalam suatu perjalanan, apa harus menunggu tiba waktu sholat di atasnya? Di atasnya apa ini? Maksudnya sholat jamak qashar, apakah harus misalkan antara zuhur sama asar harus nunggu asar gitu ya? Gak jelas ini maksudnya. Nunggu tiba waktu sholat di atasnya ya, apa maksudnya di atasnya? Kalau maksudnya adalah menunggu waktu, misalkan zuhur sama asar, menunggu waktu zuhur, benar, ya kan? Harus nunggu waktu zuhur. Antum misalkan ini belum masuk waktu zuhur, antum jamak zuhur sama asar, ya nggak boleh, nggak sah, karena belum masuk waktu sholat zuhur. Ya, harus masuk waktu salah satunya. Kalau antum mau menjamak antara jamak takdim antara zuhur dengan asar, maka harus masuk waktu sholat zuhur. Nggak harus menunggu sholat asar, waktu sholat asar nggak harus. Kalau itu namanya jamak takhir. Baik. Bagaimana hukum menerima makanan dari keluarga mayit? Biasanya berupa daging yang telah diolah. Bagaimana sikap kita dalam menerimanya? Bahkan ada rasa keraguan-raguan untuk memakannya. Apa sebaiknya yang kita lakukan terhadap makanan-makanan tersebut? Oh ya, ini sering. Ini dilema. Diterima masalah, nggak diterima masalah. Kok bisa? Iya. Antum menerima masalah. Kok bisa? Bilangnya bid'ah. Tapi kalau dikasih jajan, doyan. Masalah ya kan? Nggak diterima, masalah juga. Judes banget, masa dikasih makanan nggak? Emang haram kan? Repot akhirnya. Ya, jadi ini dilema. Sebenarnya hukum asal menerima makanan tersebut adalah boleh saja, karena makanan tersebut hukumnya adalah halal. Ya, makanan-makanan dari bid'ah adalah halal. Yang bid'ah kan acaranya, bukan makanannya. Makanannya, hukum asal semua makanan adalah halal. Cuma yang menjadi dilema yang perlu dipertimbangkan yaitu menerima atau tidaknya tergantung kepada wallahu a'lam maslahat dan mafsadat. Kalau memang yang maslahat adalah kita menerimanya, ya maka terimalah. Tapi kalau kita menerima malah menimbulkan mafsadat, maka sebaiknya disampaikan. Ada kalau memang nanti daripada fitnah, daripada banyak omongan orang, maaf, mendingan dikasihkan yang lain aja. Ya, tergantung mana yang terbaik, ini dipertimbangkan masing-masing. Ini nggak ada hukum secara secara khusus. Dipertimbangkan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Wallahu a'lam.
Afwan Ustaz, sampai jam berapa ini? Masih ada 3 pertanyaan lagi. Afwan Ustaz tanya, apa maksud istilah salafi maz'um atau salafi murji'ah? Karena sering membaca istilah itu di media yang sering diucapkan sekelompok orang yang katanya salafi. Sering ditujukan kepada teman-teman salafi yang masih menghormati atau menerima pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini. Nah, salafi murji'ah itu adalah istilah yang biasa dicetuskan oleh takfiriyun, orang-orang khawarij yang biasa mengkafirkan kaum muslimin, dan mereka mensifati ahlu sunnah wal jamaah yang tidak mengkafirkan pemerintah dengan istilah salafi murji'ah. Ya, karena kita tidak mengkafirkan para pemimpin, maka apa? Dikatakan sama mereka salafi murji'ah. Kalau mereka salafi khawarij. Baik. Mereka salafi khawarij. Kawan, sebenarnya istilah seperti ini adalah tidak benar. Salafi tidak bisa bertemu dengan murji'ah. Bagaimana dikampungkan? Murji'ah adalah sebuah pemikiran yang sesat. Ya, yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar di dalam hati, tanpa ucapan dan perbuatan. Sedangkan salafiyun, ahlussunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwasanya iman mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan di dalam hati. Oleh karenanya menarik sekali tatkala tuduhan ini dinyatakan kepada Imam Ibnul Mubarak, maka Imam Ibnul Mubarak mengatakan, al-murji'atu la takbaluni. Kamu menuduh saya murji'ah, tapi murji'ah tidak menerima saya. Murji'ah enggak menerima saya. Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, sedangkan saya mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar di dalam hati, sedangkan saya mengatakan iman itu adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Ya, dan tatkala tuduhan ini dialamatkan kepada Syekhul Albani, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, man qala innal Albani murji', barang siapa yang mengatakan bahwasanya Albani itu salafi murji'ah, fahuwa imma la ya'riful Albani wa imma la ya'riful murji'ah. Mungkin dia itu enggak ngerti siapa Albani, mungkin juga yang kedua, dia nggak kenal apa itu murji'ah. Dan saya tambahkan, mungkin nggak ngerti dua-duanya. Ya, mungkin juga nggak ngerti siapa Albani dan nggak ngerti juga siapa murji'ah. Lalu kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang menggelari Albani dengan murji'ah, mereka adalah orang-orang yang suka mengkafirkan para ulama, mengkafirkan para hukam. Tatkala tidak setuju dengan pendapatnya, yakni ulama-ulama tersebut, Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, maka mereka menggelarinya dengan murji'ah untuk melarikan umat dari ulama. Jadi istilah ini salafi murji'ah adalah untuk melarikan umat dari ulama-ulama salaf. Ya, wallahu a'lam. Dua hari yang lalu kapan? Ustaz telah menjawab pertanyaan tentang ghibah, namun ada yang belum saya pahami. Ghibah artinya membicarakan kejelekan si fulan dan hukumnya haram. Ustaz juga pernah mengatakan bahwa ghibah itu dibolehkan asal hal yang dibicarakan itu adalah tentang kemaksiatan yang dikerjakan oleh si fulan. Padahal kejelekan sama artinya dengan kemaksiatan. Tolong berikan contoh ghibah yang dilarang, ghibah yang dibolehkan. Nah, ghibah nggak ada pertentangan sebenarnya. Hukum asal ghibah haram. Ya, hukum asalnya haram. Tapi ada yakni menyebutkan kejelekan saudara kita, itu adalah hukumnya adalah nggak boleh. Hukum asalnya seperti itu.
Tapi ada kadang-kadang diperbolehkan. Kadang-kadang diperbolehkan. Seperti yang sudah mungkin saya sampaikan, ya, para ulama menyebutkan ada beberapa keadaan diperbolehkan ghibah. Seperti yang dilakukan oleh para ulama ahlul hadis, misalkan tatkala mereka mengatakan si fulan ini adalah pendusta. Itu kan menjabarkan atau membongkar kedok aibnya orang, ya kan? Tapi ini diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan seperti ini, akan tercampurlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang dibawakan oleh orang jujur dengan orang yang pendusta. Baik, contoh ghibah yang dilarang. Misalkan ghibah yang dilarang, contohnya dia menyebut saudaranya, tuh kemarin baik si fulan itu sifatnya pelit, wahil, kikir, minta ampun. Ya, itu kan menjelekkan tanpa sebab, nggak boleh. Baik, ghibah yang diperbolehkan, misalkan ada seorang, dia itu adalah orang yang sangat berbahaya, ya, seorang yang sangat berbahaya. Betapa banyak wanita-wanita yang takluk dengannya. Jadi wanita tergoda dengannya. Padahal nanti ditinggalkan, habis manis sepah dibuang. Baik, akhirnya kita menasihatkan kepada anak kita, ya, nah, jangan dekat-dekat sama si fulan, namanya disebut si fulan, jangan dekat-dekat. Kenapa? Dia itu adalah pria hidung belang. Antum menyebutnya, ini aib bagi dia, ya kan? Tapi seperti ini dibolehkan. Kenapa? Karena sebagai nasihat, ya, sebagai nasihat agar putri kita tidak terjerumus di dalamnya, ya. Atau misalkan kita nasihatkan teman kita, kamu jangan deket-deket sama itu loh, ya, jangan temenan sama si fulan, itu bandar narkoba. Kita menasihatkan seperti ini diperbolehkan karena sebagai apa? Nasihat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum orang yang sering murtad? Sering. Sekali aja langsung dibunuh dalam Islam. Man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang murtad dari agamanya, bunuh dia. Itu dalam Islam. Apalagi sering ini mempermainkan agama ini. Bagaimana hukum orang yang sering murtad dalam agamanya? Misalnya wanita yang kawin cerai dengan suami yang beragama lain, ya, nikah sama Hindu, sama Islam, besok lagi ganti lagi, ya, kasihan suaminya ya, ganti-ganti. Seperti ini tidak boleh. Oleh karenanya hukum nikah beda agama seperti ini, wanita menikah dengan laki-laki non muslim, hukumnya adalah haram, ya, hukumnya adalah haram dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta kesepakatan para ulama. Jadi wanita gak boleh menikah dengan non muslim, haram hukumnya. Kenapa? Karena wanita itu lemah, dia banyak ngikut kepada agama suaminya. Berbeda halnya kalau laki-laki, boleh gak menikah dengan non muslim? Tergantung. Apabila non muslim tersebut adalah ahlul kitab, maka boleh. Kalau bukan ahlul kitab, maka nggak boleh. Hindu, Buddha nggak boleh, karena bukan ahlul kitab. Tapi ahlul kitab dibolehkan. Yahudi, Nasrani boleh. Boleh, bukan dianjurkan, ya, bukan dianjurkan, ya, boleh. Artinya kita nggak bisa mengatakan haram, ya. Namun sebaiknya adalah ditinggalkan. Yang muslim aja banyak, ahwat salafi aja banyak, ngapain cari yang non muslim malah? Baik, ya, karena kita dianjurkan di dalam agama Islam untuk mencari wanita-wanita yang salihah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahlah dengan wanita-wanita yang baik
Dan Rasulullah SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Ya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena martabat kehormatannya. Ada sebagian nikah karena cantiknya, oh cakep dinikahi. Ada yang karena hartanya, oh ini banyak duitnya. Ya, ini apa namanya, wanita karir, enak, nanti kita nganggur aja, dia yang kerja. Baik, yang ketiga karena kehormatan. Wow, ini anaknya menteri, anaknya gubernur. Baik, semua ini tidak terlarang, tidak terlarang. Walidiniha, dan ada orang yang menikah karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadah. Nikahilah dengan wanita yang baik agamanya, kamu akan bahagia. Baik, kalau yang cantik, kaya, terhormat, baik lagi agamanya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu yang dicari. Kalau ada. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.